Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana kabarnya Pak Akmal? Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, sehat semua keluarga ya. Yang dari cerita yang Bapak ceritakan tadi, Pak. Makasih Pak. Ya udah Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih harus ada psikotes, wawancara, dan observasi gitu? Pengen bawain simulasi bagaimana seorang psikolog mengadakan sesi konselingnya, tapi Welcome on board Akmal Yansyah Official Channel. welcome to channel Akmal Yansyah Official. Kali ini kita ada di kantor. Oke, gue pengen bawain simulasi bagaimana seorang psikolog mengadakan sesi konselingnya, tapi ini sangat singkat dan padat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal. Aduh, siang Pak. Ayo Pak, silakan. Silakan Pak. Silakan. Oke Pak. Siap. Silakan. Aduh. Lanjut. Silakan duduk Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak Akmal? Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Sehat semua keluarga ya Pak ya. Iya. Jadi gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Akmal nih? Akhir-akhir ini ada yang ingin saya tanyakan Pak. Perihal tentang kehidupan saya yang memang akhir-akhir ini menjadi beban pikiran gitu. Sehingga saya sendiri juga sulit untuk beristirahat. Iya gitu. Iya. Jadi banyaklah Pak. Seperti itu. Oh seperti itu. Saya mau minta tolong juga nih Pak, nanti tolong dikerjakan perihal soal-soal nanti akan saya berikan ya. Nanti coba Pak kerjakan juga soal-soalnya seperti itu. Oh gitu Pak. Baik. Nanti bisa saya kerjakan. Dikerjakan hari ini ya Pak? Betul. Iya. Baik Pak. Nah, Baik Pak. Ini saya kerjakan ya Pak. Baik Pak, sudah selesai Pak. oke. Jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali Pak permasalahan yang saya alami, sehingga komunikasi saya di keluarga pun terganggu. Terus aktivitas pekerjaan saya juga terganggu juga Pak. Seperti itu Pak. Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang dari cerita yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira kalau pada cerita yang di awal dan di akhir tadi itu menjadi keputusan Bapak, itu kalau nanti berdampak seperti apa, itu kan udah ada konsekuensinya ya Pak ya. Nah, artinya Bapak kan harus siap menghadapi itu. Kalau Bapak anggap itu sebuah keputusan atau solusi ya, range
1 sampai 100 sebenarnya ada di range berapa sih Pak menurut Bapak? Saya sih sudah memutuskan ya Pak ya, dari permasalahan ini gitu. Saya yakin akan jawaban saya, keputusan saya. Oh gitu. Berarti Bapak yakin ya? 99% saya yakin itu solusinya Pak. Oh seperti Pak, itu. Pak. Iya. Iya Pak. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu deh. Iya Pak. Oke. Kalau Bapak udah yakin, nah, boleh juga tuh kalau untuk dijadikan. Kalau Bapak udah yakin, oke lah kalau begitu. Berarti nanti kedepannya Bapak akan menghadapi situasi yang dimana Bapak sendiri sudah tahu. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, Iya. kalau begitu Pak. Terima kasih Pak atas solusinya. Berarti nanti bisa saya transfer aja biayanya ya Pak ya. Oke kalau gitu Pak. Ya gampang. Gampang itu Pak. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Ya udah Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, habis itu maksud dari tujuannya kenapa sih harus ada psikotes, wawancara, dan observasi gitu. Observasi kita bisa melihat perilaku klien atau bagaimana sih situasi hari ini moodnya. Nah, itu bisa kita ketahui dari wawancara-wawancara yang ada. Selain wawancara, itu juga ada namanya psikotes. Nah, psikotes ini yang tadi kita berikan banyak beberapa alat tes yang bisa kita berikan kepada klien seperti itu. Klien atau pasien ya terserah kalian mau menyebutnya apa. Tapi seperti itu prosesnya. Nah, biasanya dalam sesi konseling ini itu akan bergerak waktunya itu mulai dari 60 menit sampai 90 menit ya. Lepas dari itu bagaimana kebijakan kembali ke psikolognya, bagaimana perjanjian dengan si klien gitu. Nah, tingkat keseriusannya, tingkat menghadapi masalahnya ini nanti seorang psikolog bisa menganalisa dari hasil wawancara dan hasil dari psikotes juga seperti itu. Nah, terus untuk kalian ya yang memang pengen tahu apa sih emang diapain sih pengen tahu apa sih kayak apa sih kalau kita datang ke seorang psikolog. Nah, seperti itu tadi gitu ya, beberapa simulasi yang sangat singkat ya yang menggambarkan bahwa ya kurang lebih seperti itulah proses dari terjadinya interaksi seorang psikolog dengan si klien gitu, proses konselingnya ya. Nah, kalian bisa menggambarkan, kalian bisa mengartikan ya dengan apa yang kalian lihat ya seperti itu apa adanya gitu. Nah, lebih dari itu yaitu masalah improvisasi seorang psikolog. Nah, jadi pada alat tes yang biasa digunakan itu kita menggunakan ada namanya MMPI ya, terus 16PF, terus apalagi tes Wartek ya, banyak lagi alat tes yang alat pendukung untuk bisa membaca pribadi seseorang ya dengan teori psikoanalisa yang memang sering keluar dan dipelajari oleh teman-teman psikolog klinis seperti itu. Nah, tadi kan seputar alat tes ya. Nah, nanti dalam proses wawancara tanya jawab nanti ada pemberian skala range untuk mendapatkan solusinya. Nah, itu biasa dilakukan di dalam terapi intervensi gitu. Terapi intervensi itu ada dalam proses wawancara yang memang nanti berujung yaitu bahwa yang mengeluarkan solusinya sendiri adalah si klien. Jadi seorang psikolog hanya memancing gitu, memberikan stimulus dalam proses di dalam wawancara
tersebut. Nah, jadi dia yakin akan jawabannya itu dari kliennya sendiri yang mengerti akan jawabannya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih ya. Oke, dari gue gitu aja. Tetap di channel Akmaliansa Official dan jadilah pribadi yang baik dan sehat. Jangan berhenti belajar. Oke, salam sehat jiwa. Akmaliansa Official pamit, bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.